Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda di sini, Abu Salam Matorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV. Sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan edisi kali ini kita kembali berjumpa untuk berkicau dan berceloteria dengan mengangkat sebuah judul. Ternyata panitia hari kiamat adalah Amir Jokam dan kroni-kroninya. Selamat mengikuti dan tetap merdeka. Sahabat Hairil Anas TV, bagi Anda yang pernah menjadi pengikut Jokam, tentu Anda pernah mengikuti pengajian pemantapan, bukan? Biasanya yang menyampaikan materi pemantapan adalah para penerobos pusat yang memang mendapatkan tugas untuk turba ke daerah-daerah untuk memantau dan memberikan pemantapan kepada para pengikut Islam Jamaah atau Jokam yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Sesuai dengan namanya, yakni pengajian pemantapan, maka tentu saja tujuannya adalah untuk semakin memantapkan jiwa loyalitas para jamaah atau pengikut Jokam Islam Jamaah kepada amirnya. Maka yang disampaikan tentu juga hal-hal yang mengandung nilai-nilai atau kisah-kisah tentang kehebatan amir mereka, baik amir yang pertama, yang kedua, maupun amir yang tengah menjabat saat ini, yakni Haji Sultan Aulia. Jangan pernah bermimpi akan mendengar kisah Nabi dan para sahabat-sahabatnya, apalagi yang namanya sirah nabawiyah, itu tidak dikenal dalam kalangan Jokam. Menyebut istilah itu, tentu mereka akan melongo, terperanjat, heran. Apa itu? Bagi kalangan Jokam, Nabi mereka adalah amirnya. Amir Jokamlah yang menjadi buah bibir oleh segenap pembawa materi di setiap acara pengajian Jokam. Mengapa demikian? Karena memang hal itu telah menjadi doktrin dari kelompok pemuja Amir Baiat ini. Menurut pemahaman mereka, Haji Nur Hasan adalah pembawa Islam yang paling murni yang tersisa di jagat raya ini, sehingga agama Islam yang paling benar hanya ada di tangan Jokam. Selain itu, semuanya salah dan batal. Karena perasaan paling benar itulah sehingga para pembesar Jokam bebas mengatakan apa saja untuk membohongi para pengikutnya dengan tanpa merasa bersalah. Di hadapan pengikut Islam Jamaah atau Jokam, para pembesar menyatakan bahwa ulama yang ada di luar Jokam itu sama dengan bajingan tengik, kecuali yang mau diajak berjamaah yang bukan bajingan tengik. Padahal justru yang lebih pantas menyandang predikat tengik adalah mereka sendiri. Bagaimana tidak? Mereka berbohong kepada seluruh manusia, kepada kaum muslimin. Mereka berdusta mengatakan tidak takfiri, tidak mengkafirkan kaum muslimin selain golongannya. Mereka berdusta tidak memiliki amir. Mereka berdusta bahwa mereka tidak berbaiat, tidak menganggap najis orang selain LDII. Namun pada kenyataannya mereka berakidah takfiri. Mereka beramir, berbaiat dan bertoat kepada pemerintah dan majelis ulama. Mereka juga berdusta karena mengatakan telah memecat amirnya. Mereka mengatakan telah meninggalkan paham takfirinya, namun justru praktiknya takiyah
atau fatona betona budi luhurnya mereka, praktek kedustaan semakin menjadi-jadi. Para pengikut Islam Jamaah yang menolak untuk mengkafirkan sesama muslim justru diboikot dan dikeluarkan dari komunitas Jokam. Bahkan kepada para pengikutnya sendiri, para pembesar Jokam itu tega berdusta dan melakukan banyak aksi penipuan. Salah satu yang paling fenomenal adalah kasus Marioso yang menggelapkan dana jamaahnya triliunan rupiah. Dan sampai saat ini, tokoh di balik kasus itu tidak tersentuh hukum sama sekali. Setengik-tengiknya bajingan, tidak pernah mereka menipu pada anggotanya sendiri. Belum cukup sampai di situ. Dalam situasi karakter yang sedemikian tengik itu, para pembesar Jokam diwakili amirnya penuh percaya diri berkata, "Saya tidak rela kalau sampai ada orang jamaah masuk neraka." Subhanallah. Sungguh akal sehatnya telah lenyap tenggelam dalam septic tank. Semua ungkapan yang penuh dengan kesombongan, seakan-akan jaringan keamiran Jokam ini memiliki kekuasaan untuk menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Padahal setiap saat, siang malam, mereka menggelar pengajian. Namun ternyata padatnya jadwal kajian tidak memberikan dampak positif akan bertambahnya pemahaman akan ilmu dan pemahaman agama yang benar. Mereka membaca dan mengkaji Al-Quran, namun pemahaman mereka tentang isi Al-Quran sungguh nihil. Sahabat Herilanas TV, mari kita simak bagaimana keamiran Jokam akan menjadi panitia hari kiamat di hari kemudian. Berikut kita simak pernyataannya. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Ya, jamaah, saya tanya semua jamaah, siapa imam kita sekarang? Jawab, siapa imam kita sekarang? Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Siapa imam kita sebelumnya? Haji Abdul Zahir Muhammad Syueh. Siapa imam kita sebelumnya? Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Sampai harus tahu. Jangan, karena apa? Nanti kita di sisi Allah itu dipanggil, mana imammu? Ini untuk bisa dihisap setelah imamnya. Oh, imam saya ini, Pak. Wah, saya nggak tahu siapa imam saya. Well, very bad. Kalau kita dipanggil, siapa imamnya kok kita nggak tahu? Sangat buruk, saudara. Bagaimana kita bisa mau dihisap kalau kita nggak tahu imam kita? Setelah saya tahu ini imam saya, tapi saya belum pernah jumpa, Pak. Ya Allah, saya belum pernah jumpa misalnya. Well, siapa saksimu? Siapa imam yang menyaksikan kamu itu jamaah yang aktif? Mama kenal, gak tahu ini imam saya. Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Sejamaah sampean dengan Haji Sultan Aulia itu, Haji Sultan Aulia itu gak menyaksikan keaktifan sampean. He will never recognize you, or he will never be your witness. Gak mungkin kenal, gak mungkin bisa menyaksikan, kecuali kalau sampai datang dengan orang pokoknya. Imam melonjoknya datang kepada Bapak Imam. Bapak Imam juga nggak tahu kamu itu imam kelompok yang betul apa enggak. Siapa saksimu? Bagi sahabat Herilanas TV yang rajin mengikuti kajian sunnah serta rajin membaca buku-buku dan kitab-kitab yang benar, tentu akan tertawa geli menyimak penjelasan yang nyeleneh itu. Kemana para malaikat penggiring di hari kiamat nanti? Kemana gerangan malaikat pencatat amal? Kemana para nabi dan rasul? Mengapa kok Amir Jokam dan kaki tangannya yang sibuk di hari kemudian, di hari kiamat? Biasanya dipanggil. Setelah imam biasanya, Bapak Imam, oh saya nggak bisa menyaksikan kamu.
daerahnya. Imam daerahnya rutin menyaksikan, Bapak Imam, ini imam desa saya, ini imam kelompok saya. Bagaimana Pak kelompok? Jamaah ini aktif apa enggak? Iya. Baru ikut dengan Bapak Imam Haji Abdul Aziz. So ini jamaah saya yang saya saksikan baik dengan saksi imam daerah, desa dan kelompok. Baru Nabi Muhammad, saudara jamaah, Bapak Imam kita datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saudara jamaah, nggak akan kenal, nggak akan bisa menyaksikan siapa imam kita, nggak akan. Mencermati sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Abdillah bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan datang pada manusia di akhir zaman nanti, di suatu zaman mereka itu mempelajari Al-Quran, lalu mereka merasa sebagai golongan yang paling baik. Mereka ujub, padahal tidak tersisa lagi kebaikan pada diri mereka. Para sahabat kemudian bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka itu dari kalangan umat Islam dan mereka akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Nauzubillahi min zalik. Sikap ujub, merasa paling benar, merasa paling bersyarat masuk surga, ternyata merupakan sifat yang sangat buruk. Karena merasa dirinya benar. Dan melihat orang lain mengkafirkan orang lain yang berbeda gampang betul dengan mengkafirkan orang. Dan orang pertama yang dikafirkan oleh dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dibunuh dalam keadaan sedang sujud di masjidnya oleh seorang yang hafal Quran, pembaca Al-Quran, seorang muslim yang taat. Jadi dari Zaman Nabi Muhammad pernah ditegur oleh seseorang karena membagikan harta rampasan perang. Dibilangnya gak adil kau Muhammad, padahal dia seorang muslim. Kemudian dikejar oleh sahabat, kata Nabi gak usah, dari dia suatu hari akan lahir ujian umat Islam, yaitu orang yang mengaku pembaca, penghafal Al-Quran, mengaku Islam, tapi Islam hanya sampai batang tenggorokannya, tidak masuk ke hati dan pikiran. siapa itu? Yaitu orang-orang neo-Khawarij, disebutnya Khawarij. Orang-orang sekarang yang memiliki ciri pertama, mengkafirkan orang yang berbeda. Betul. Nabi Muhammad mengislamkan, ini malah mengkafirkan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang ketiga adalah menuduh orang yang berbudaya, bernegara sebagai togut, sebagai syirik, dan lain sebagainya. Jadi itu bahaya sekali. Itu Sahabat Harilanas TV, umat Islam bisa penentuan surga dan neraka seseorang adalah hak prerogatif Allah, bukan hak seseorang manusia, apalagi orang seperti Haji Nur Hasan dan dinastinya. Terlebih lagi, ukuran masuk surga dinyatakan dengan standar yang sangat ngawur, yakni berbaiat dan bertoat kepadanya. Rasulullah pernah bersabda, ada 3 hal yang akan membinasakan manusia, dan salah satu dari 3 hal itu adalah sikap ujub, sikap merasa paling benar, dan lalu berbangga-bangga dengan perasaan paling benarnya itu. Sebuah sikap yang mengantarkan pada kesombongan, dan kesombongan inilah yang menghancurkan banyak orang, meskipun dia awalnya adalah orang yang soleh. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillah. Dari sikap ujub inilah lahir sikap mewajibkan dirinya masuk surga, karena merasa hanya dia dan kelompoknya saja yang mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Sahabat Harilanas TV, semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk semakin menggugah kesadaran kita, agar bisa mensyukuri nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga bisa terbebas dari kelompok-kelompok firqah yang berpaham takfiri dan memiliki karakter ujub, merasa paling benar, paling murni, paling hebat di antara yang lain. Semoga juga ulasan ini bisa menyadarkan saudara
kawan dan kerabat kita yang masih terbelenggu doktrin di dalam sana, agar segera dapat keluar dan bertobat sebelum terlambat. Jazakumullahu khair. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.